Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Jayadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada kegiatan koneksi antar materi Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru harus mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak, agar anak bisa merdeka lahir dan batin untuk bekal hidupnya di masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa mendidik adalah mengajarkan ilmu atau hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Guru dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila nilai murid sudah memenuhi KKM dan target kurikulum tercapai. Murid ibarat kertas kosong atau kertas putih. Guru mempunyai tugas untuk mengisi kertas kosong atau kertas putih tersebut dan memberikan corak dan warna sesuai yang diinginkan guru. Keberhasilan murid dalam pembelajaran hanya diukur dari aspek kognitif saja. Kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan dan murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Pola pembelajaran di dalam kelas yang monoton atau informasi terpusat hanya dari guru, atau dengan kata lain, pembelajaran hanya berpusat pada guru, teacher center. Kelas yang sepi atau hening dari hiruk-pikuk suara anak yang belajar merupakan gambaran keberhasilan guru menguasai kelas dan mengendalikan murid. Guru sering marah dan memberikan hukuman kepada murid jika tidak mau atau malas-malasan melaksanakan tugas atau perintah. Proses pembelajaran cukup dilakukan di dalam kelas saja agar bisa dikontrol guru. Bentuk dan cara penyelesaian tugas harus sesuai dengan tuntutan guru tanpa memperhatikan kemampuan, kesukaan, atau bakat yang ada pada murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa ternyata banyak pemikiran, pemahaman, dan tindakan saya yang keliru. Saya mendapatkan pengetahuan yang begitu berharga tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyadarkan bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter murid, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Pemikiran dan perilaku tersebut diantaranya, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi justru adalah perubahan perilaku. Oleh karena itu, penting juga bagi guru untuk mendidik karakter dan keterampilan anak sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Sesuai kodratnya, anak-anak sudah memiliki kemampuan atau potensi sejak dilahirkan, hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi.
Keberhasilan murid dalam pembelajaran tidak hanya diukur dari aspek kognitif saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid tidak dijadikan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Dengan demikian, murid diberikan hak berupa kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Pola pembelajaran di kelas tidak lagi monoton dan didominasi oleh guru. Suasana yang ramai oleh hiruk-pikuk murid yang berdiskusi dan melaksanakan pembelajaran sangat diperlukan sebagai salah satu wujud kemerdekaan murid dalam pembelajaran. Guru harus banyak bersabar dan berusaha mendidik dengan penuh ikhlas dalam menghadapi karakter murid yang berbeda-beda. Pembelajaran tidak lagi monoton di dalam kelas, melainkan bisa juga dilakukan di luar kelas, di halaman sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain sesuai dengan topik yang dipelajari siswa. Tugas guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Oleh karena itu, dalam implementasinya, murid diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai kemampuan, kesukaan, dan bakat murid. Guru memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Hal-hal yang akan segera saya lakukan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas diantaranya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, menanamkan karakter kepada murid dengan teladan dan contoh-contoh yang baik, mengendalikan emosi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan murid, memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih cara belajarnya sendiri, sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan anak hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Demikian pemaparan saya pada pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.